Iya, Nopker. Halo Bang. Ya, Bang Nopker. Tadi Anda saya turunkan sebentar karena Anda merokok ya. Oke. Ya, ya. Maaf Bang. Sekarang saya naik. Oke, Ini sekarang lupa. saya naikkan kembali. Ya, gimana Bang Nopker? Ya Bang. Kalau saya lihat kan memang Abang ini sebagai apologet Kristen membela Tuhan Abang kan Mm-mm. dengan Muslim. Tapi menurut saya Bang, Mm-mm. sebenarnya Tuhan itu nggak ada Bang. Ya Tuhan itu kalau menurut nggak apa-apa Bang. Kalau menurut ya menurut banyak. menurut dan memang kenyataan nggak ada Sang Pencipta itu. Terus dari mana datangnya? Gini Bang, sesuatu itu kalau secara logika itu mustahil nggak datang dari sebuah ketidakadaan. Gini ya, kalau saya mau ikut logika Abang, artinya Tuhan pun ada yang menciptakan. Kalau saya Saya setuju Tuhan yang diciptakan itu ada. Jadi gini Bang, saya kasih tahu gini Bang. Jadi di dunia ini Bang, kalau Abang belajar tentang agama, di muka bumi ini ada kurang lebih 4.000 agama yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini. Dari mulai agama-agama leluhur, agama-agama primitif, ya sampai agama-agama yang besar. Nah, dari sekian macam banyak agama ini Bang, saya pelajari, memang ada dua macam Tuhan Bang. Pertama, Tuhan yang berasal dari konsep manusia. Jadi Tuhan itu dikarang, diciptakan oleh manusia, seperti yang Abang bilang. ya, Jadi dia duduk di bawah pohon pisang, terus dia bilang, oh Tuhan itu pasti begini. Pasti dia nggak punya anak, pasti. Nah, pasti dia begini. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Dan itu tambah terus. Tuhan yang terbaru itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Lia Aminuddin. Nama jamaahnya itu Jamaah Salamullah. Nah, jadi suatu ketika Lia Aminuddin itu dia duduk-duduk di depan rumahnya, di teras rumahnya. Nah, dia mulailah mengarang Tuhan. Nah, itu Tuhan karangan. Karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, sementara bukan Tuhan sendiri yang memberitakan, itu adalah Tuhan karangan. Nah, di dalam Bible, saya kasih tahu sama Abang, Bible itu bukan berbicara soal Tuhan hasil imajinasi manusia. Tetapi Bible itu berbicara mengenai Tuhan yang datang menyelamatkan umat manusia. Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan adalah, saya akan kutip ayatnya, supaya kita tidak hanya berceramah. Gini Bang ya, di dalam Bible ada sebuah bangsa yang waktu itu tinggal di Mesir. Sebentar Bang, saya kutipkan ayatnya Bang ya. Nih, bentar ya, sabar. Nih, sabar ya Bang ya. oke, oke, Bang. Saya kutip misalnya dari dalam kitab, sebentar. Sabar ya Bang ya, sabar. Pelan-pelan, sabar ya teman-teman ya. Nih, misalnya dalam Ulangan pasal yang keempat ya Bang ya. Di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Tapi sebelum yang ke-34, kita ke-33 dulu ya. Ke-33 biar kita tidak kehilangan konteksnya ya Bang ya. Di dalam ayat yang ke-33 saya bacakan. Nih. 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar suatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah
mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Begini Bang, jadi bedanya Tuhan di dalam Bible dengan Tuhan agama lain, Tuhan di dalam Bible itu dia datang menyelamatkan umatnya. Pada waktu itu Mesir itu merupakan bangsa yang paling besar di muka bumi ini, bangsa yang paling beradab, peradaban yang paling tinggi, ibaratnya zaman sekarang itu Cinanya atau Amerikanya. Dulu bangsa Mesir itu, dulu orang Israel itu menjadi budak di sana. Nah, Tuhan datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat yang besar. Seperti bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan menghukum Mesir dengan tanda-tanda dan tulah yang ajaib. Nah, sekarang Bang, bedanya dengan Tuhan yang dikarang oleh agama lain, agama-agama lain, itu Tuhannya memang betul kata Abang tadi, karangan manusia. Hasil angan-angannya. Nah, Tuhan dalam Bible nggak seperti itu. Nah, mungkin Anda seorang ateis. Karena begini Bang, saya juga pernah menjadi ateis Bang. Saya pernah jadi ateis. Gini, kita sekarang berpikir begini, lalu itu kan hanya dongeng. Ya kan? Itu kan hanya dongeng itu, bagaimana Tuhan melakukan perbuatan. Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Saya masukkan poin saya dulu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dulu memang pernah ada satu bangsa di Mesir, lalu ada satu ilah atau satu Tuhan ya yang datang menyelamatkan mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Dulu saya orang skeptis Bang. Saya anggap itu semua hanya naskah-naskah dongeng, cerita-cerita fantasi. Saya cari bukti-buktinya. Mana naskah-naskah di luar Bible yang mencatat hal demikian? Ternyata ada. Salah satu manuskrip ternyata ada yang memberitakan itu adalah namanya manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip yang mencatat tentang peristiwa itu ya. Nih, saya kasih tahu sama Abang. Nih, manuskrip Ipuer. Ya, ini manuskrip ini bercerita tentang nih, saya balikkan dulu kamera saya Bang ya. Nih. Ini papirus, sebuah papirus. Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Ini Bang ya. Nih, kelihatan ya Bang ya. Nih, ini namanya papirus Ipuer. Nah, papirus Ipuer ini mencatat peristiwa-peristiwa yang mirip, identik dengan apa yang diceritakan dalam Bible. Nih ya. Nih, ini terjemahannya ya. Ini bukan ini bilang itu kan cerita-cerita orang Yahudi itu omong kosong. Nah, ini bukan cerita orang Yahudi, Bang. Nih. Ahli epitolog namanya Sir Alan Gardiner menerjemahkan papirus Ipuer ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1909. Nih ya. Dan percaya bahwa tulisan itu mengandung gambaran sejarah masa itu dan sebelumnya. Nih ya, nih kesamaan dengan kitab Keluaran dalam Bible nih. Sejumlah pakar menganggap naskah ini adalah catatan orang Mesir mengenai tulah Mesir dan kisah Eksodus dalam Alkitab. Dan ini sering dikutip sebagai bukti catatan Alkitab oleh berbagai organisasi agamawi. Nih, ini ada mirip-miripnya Bang. Nih ini catatan Ipuer ya, ini manuskrip Ipuer nih. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Nih, sungguh sungai menjadi darah, tetapi orang minum darinya. Orang merendahkan diri bukan seperti manusia dan haus akan air. Ini sama seperti naskah dalam Bible nih. Sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Ini hukuman Tuhan ini atas Mesir. Dulu saya menganggap Bang ini cerita omong kosong Bang. Dulu saya sempat ateis. Ya. Saya sangat dalam-dalami Bible ini. Tetapi saya lihat, ternyata kok ada juga. Ini manuskrip Ipuer ini bukan karangan orang Kristen ini. Ini manuskrip purba yang ditemukan. Gitu loh Bang. Jadi naskah-naskah di dalam Bible itu ada catatan-catatan lain
catatan-catatan lain di luar itu. Ya, ini kita baru bicara satu naskah, belum kita bicara naskah-naskah yang lain, Bang. Seperti itu. Saya juga pernah, Bang, membaca The Big Bang Theory. Abang pernah baca The Big Bang Theory? Pernah. Nah, ya kan? Karangannya Stephen siapa? Hawking. Ya kan? Saya banyak, Bang, pentolan ateis itu saya pelajari. Jadi abang jangan salah, Bang, orang ateis pun mereka sekarang ini lagi ngalamin yang namanya deadlock, buntu. Yang tidak bisa dipecahkan orang-orang ateis mengenai teori Big Bang, bahwa bumi ini tercipta dari sebuah ledakan besar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang itu, Bang, bagaimana mungkin ini datang dari dari ketiadaan? Karena itu melanggar logika. Mustahil tidak ada ketiadaan, nothingness, ya, itu menciptakan sebuah keberadaan. Itu mustahil, Bang, itu nggak logika. Tuhan ada juga yang menciptakan, Bang. Nah, kalau abang bilang Tuhan yang dikarang di bawah pohon pisang, masuk goa, terus dia nulis Tuhan, itu Tuhan karangan. Saya setuju sama Anda. Apalagi Tuhannya yang, oh, saya boleh kawin sama siapa aja. Itu jelas Tuhan karangan, Bang. Sang pencipta itu, kata abang kan, logika abang kan begini, tidak mungkin ketidakadaan itu ada dengan tanpa ada yang menciptakan. Artinya ada sesuatu, ada yang menciptakan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu ada berarti. Nah, itulah makanya ada pengecualian, Bang. Gini, jadi memang saya kasih contoh sederhana sekali, Bang. Contoh sederhana. Abang lihat misalnya, nggak usah ini, lihat di sekelilingmu. Contoh TV itu, bisa nggak itu ngerangkai sendiri? TV yang ada di tempat Anda itu, bisa nggak Anda lihat bisa terangkai sendiri begitu? Nyusun dia, layarnya begini, terus ada bautnya, terus ini. Ya. Bisa nggak dia nyusun sendiri? Bisa nggak? Memang nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Sebentar, Bang, saya kasih pikiran logika. Secara logis, walaupun kita nggak lihat waktu TV itu dirakit, tapi logika kita mengatakan bahwa itu TV pasti ada yang bikin biar teratur kayak begitu, betul? Nah, betul. Nah, di dalam semesta ini, Bang, di dalam semesta ini para saintis, ya, orang-orang sains itu melihat begini. Kalau misalnya bumi ini ngelenceng sedikit aja, ya, itu dunia ini kacau, berantakan. Alam semesta ini bakalan hancur semua. Seandainya bulan, bumi itu melenceng dari garis putarnya, itu hancur semua. Terus logika kita mikir gini, masa iya ini semua kebetulan? Masa iya ini ada sendiri kayak begitu? Nah, salah satu teori-teori penciptaan alam semesta ini juga ngalamin kebuntuan kok, Bang. Sains itu juga ngalami kebuntuan. Sekarang saya dulu gini, Bang. Saya setuju. Saya dulu orang yang sangat-sangat tergila-gila pada sains. Ya, jadi omong kosong semua. Kita doa ngapain? Ngapain doa nggak ngerubah sesuatu? Iya kan? Sebentar, saya kasih contoh. Misalnya, kita mau pergi melaut, ya kan? Orang zaman dulu, Bang, kalau melaut mereka potong kerbau, taruh di laut itu. Oh, penghuni laut, kami mau nangkep ikan, tolong berikan keselamatan, tolong tangkapan hari ini banyak. Orang zaman dulu. Tapi datang orang Jepang, Bang, orang-orang ateis. Mereka nggak ada minta-minta potong-potong kerbau, bikin kapal yang canggih, buktinya saya dapat ikan banyak. Saya dulu berpikir, Bang, berarti memang benar kok, ya, berarti memang benar. Saya dulu sempat menjadi orang ateis, Bang, karena saya dalami agama itu, Bang. Tapi Bang, sebenarnya kalau kita belajar sains sampai dalam, ada juga nanti titik buntunya, Bang. Titik buntunya juga ada, karena sains itu juga nggak menjawab. Begitu, ada sebuah deadlock, ada sebuah kebuntuan di dalam sains itu yang memang nggak bisa dijawab oleh sains itu sendiri. Nah, makanya saya pernah ngobrol, Bang, ya. Saya pernah ngobrol dengan teman saya. Teman saya itu dia seorang pendeta. Kami ngobrol secara rahasia ini mengenai seperti yang Abang bilang ini. Ya kan? Sebenarnya begini, Bang.
kita ini seperti ada di pesawat yang mau jatuh. Ketika kita ada di pesawat yang mau jatuh, kita sudah tahu bahwa kita itu mau mati. Nah, ketika kita mau mati, Bang, saya kasih dua pilihan, Bang. Abang kan ateis nih. Ateis, abang nggak percaya dengan adanya kehidupan yang akan datang. Abang nggak percaya dengan kalau manusia itu mati gitu aja kayak ayam gitu kan. Mati kayak ayam udah jadi tanah, nggak ada hidup akan datang tuh, nggak ada omong kosong. Sekarang gini, Bang. Kalau kita berdua duduk di pesawat yang sama, kita jatuh, kita tahu pasti mau mati. Kalau abang ateis, ini pesan saya sama abang. Kalau abang ateis, kalau pikiran abang itu benar, tidak terjadi apa-apa, Bang. Betul nggak? Ya. Tapi bayangkan, Bang, kalau ternyata Tuhan itu ada. Ya. Nah, artinya begini, Bang. Artinya begini. Saya nggak mau ngambil resiko, Bang. Kalau ternyata ya ateisme itu benar, saya nggak rugi, Bang. Tapi kalau ternyata ya yang non ateis atau Tuhan itu ternyata benar ada, tidak terjadi apa-apa dengan saya. Artinya begini, keobrolan saya dengan teman saya itu ya, yang hamba Tuhan itu, kita sudah sampai pada ke situ, Bang. Sampai pada satu titik itu. Kita nggak mau ngambil resiko. Artinya begini, Bang. Maksud saya begini. Dengan kita bertuhan, ya beragama seperti ini, diajarkan di dalam Bible itu supaya hidup benar. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Toh baik kok, Bang. Itu kan kalau dilakukan bagus. Sekalipun nanti kesimpulan Anda benar, ternyata Tuhan itu nggak ada, nggak apa-apa, Bang. Gitu loh. Ya, artinya kan agama itu kan hanya hadir untuk mengatur kehidupan sosial. Kalau agama iya, tapi kalau Yesus enggak, Bang. Agama itu hadir dengan konsep Tuhan dia, karena memang manusia pada zaman dahulu tahu bahwa manusia lainnya mempunyai rasa takut. Ya, Tapi gini, Bang. kalau takut hanya dengan menakuti dengan secara duniawi, manusia itu masih bisa serakah melakukan kejahatan. Bagaimana dia membatasi itu? Ya dia buatlah konsep Tuhan dengan adanya kehidupan selanjutnya yang Baik. yang memberi harapan kepada manusia lain agar dia yakin bahwa dia punya kehidupan di berikutnya, begitu, Bang. Baik, Dan saya jawab ya, Bang ya. Saya jawab, Bang. Gini. konsep Tuhan. Oke, baik. Konsep Tuhan itu sebenarnya kayak gini ya. Pernah nggak abang berpikir bahwa saya tuh nggak percaya Tuhan. Coba aja ada manusia yang mati kemudian bangkit. Nah, baru saya ini. percaya. Ini dia. Gini, Bang. Pas masuk dulu poinnya. Oke. Pada saat itu mungkin ada tokoh yang memang dia baik hati, rendah secara sosial. Ya itulah dibuat Tuhan tadi biar orang mengikuti ajarannya. Saya jawab ya, Bang ya. Oke, Bang, saya udah nangkap poinnya, Bang. Gini. Ini seandainya, Bang, seandainya tidak ada kebangkitan Yesus, saya sama kayak Bang. Nggak usah beragama, Bang. Nggak usah. Karena begini, Bang. Omong kosong semua itu, Bang. Teori-teori kehidupan yang akan datang, nanti di surga begini, itu semua omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya, Bang, kekristenan itu, inti jantungnya kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena ada kebangkitan, maka kita punya harapan akan hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Artinya, Bang, kebangkitan Yesus itu adalah dasar pondasi kekristenan. Karena orang Kristen punya harapan tentang kebangkitan itu. Nah, di dalam agama lain nggak ada, Bang. Dalam agama Islam, dalam agama lain itu nggak ada kebangkitan. Karena yang cerita nanti begini, nanti begitu, itu di dalam kuburan. Itu makanya saya bilang itu omong kosong semua. Makanya saya bilang cerita-cerita surga, cerita-cerita apa di dalam agama-agama non-Kristen itu omong kosong, bualan.
cerita dongeng. Kenapa? Karena yang cerita itu dia di dalam kubur sekarang. Tapi kalau dalam Kristen, karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita punya pengharapan. Karena Yesus sudah berpesan, kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang kalian lihat dengan mata kalian sendiri, apa yang kalian dengar, yang kalian raba, yang diraba tentang firman yang hidup, itu yang diberitakan oleh murid-murid. Makanya murid-murid itu mereka menyebar ke seluruh bangsa-bangsa memberitakan tentang Yesus itu. Yesus yang bangkit. Kalau memang Yesus itu ada, tapi kan orang Yahudi itu sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu udah lain cerita, Bang. Itu udah lain cerita. Dia ada secara real. Tidak mungkin orang di situ tidak mengakui, Bang. Contohnya gini, Bang, logika sederhana. Sebentar. Saya ini, Bang. Ketika ada saya jawab. Guru, saya jawab, Bang, ya. Saya jawab, Bang. Gini. Oke lah. Bang, Abang pernah dengar Aristoteles, Socrates waktu kita zaman-zaman kuliah dulu? Socrates, Aristoteles, pernah dengar? Aku ngerti logika Abang tuh. Enggak, saya tanya dulu, pernah dengar? Plato, pernah dengar? Pernah. Abang kenapa Abang nggak bilang itu tokoh-tokoh fiktif, tokoh dongeng? Ya, karena memang tulisan-tulisannya itu kan ada kan. Kenapa gini? Sebentar, Bang. Kenapa Anda begitu mudahnya mengatakan bahwa Aristoteles, Socrates, Plato itu adalah tokoh-tokoh sejarah, sementara ketika berbicara tentang Yesus Anda katakan tokoh fiktif? Oke. Aristoteles tidak ada manusia atau tokoh-tokoh pintar di dunia yang membantahnya. Oke, tapi kalau Yesus, ini Anda nggak nyambung ini. Anda belum sampai. Ini kirain Anda ateis yang berilmu. Udah di bawah. Kalau orang ateis itu biasanya dia pinter-pinter. Dia udah dalamin agama habis-habisan, baru dia simpulkan dia ateis. Ini orang masih embel-embel. Belum, kamu belum ini. Belum. Kamu cuma ateis-ateisan.